Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan etap. Pengenalan etap ini yaitu ada di praktikum 1 di PDSTL. Apa itu etap? Sebelum kita mengenal apa itu etap, ada dua tujuan praktikum di praktikum etap. Yang pertama yaitu mempelajari fungsi etap dalam sistem tenaga listrik, dan yang kedua mempelajari cara membuat diagram saluran tenaga listrik dengan menggunakan aplikasi etap. Untuk etap itu sendiri yaitu singkat dalam bahasa Inggrisnya yaitu Electric Transient and Analysis Program, merupakan suatu perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik. Dan untuk keadaan online-nya yaitu untuk pengolahan data real time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real time. Fitur-fitur yang terdapat di dalamnya pun ada bermacam-macam, antara lain ada yang digunakan untuk menganalisa pembangkitan tenaga listrik, sistem transmisi maupun sistem distribusi tenaga listrik. Etap sendiri mempunyai empat fungsi, yaitu yang pertama analisa hubung singkat, analisa kestabilan transient, analisa aliran daya, dan yang keempat arc flash analysis. Etap sendiri yaitu ada standarnya. Ada dua macam standar yang digunakan etap, yaitu yang pertama yaitu ANSI atau American National Standard Institute, adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personil di Amerika Serikat. Lembaga ini mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. ANSI juga memberi akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel situasi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Yang kedua yaitu standar etap IEC atau International Electrotechnical Commission. IEC ini adalah organisasi non-profit internasional yang didirikan di tahun 1906. Organisasi ini bermarkas di Jenewa, Swiss, bekerja untuk penyusunan dan penerbitan standar internasional di bidang elektroteknologi, yang semua teknologi listrik, elektronik, dan yang terkait dengan standar IEC meliputi berbagai teknologi pembangkit, transmisi, distribusi listrik, semikonduktor, sorot optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, peralatan elektronik untuk rumah atau kantor, dan lain sebagainya. Di dalam etap sendiri ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu generator, transformator, load, bus,
circuit breaker. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menjalankan etap. Yang pertama, etap ada dua versi, yaitu versi 12 dan 16. Cara menjalankan etap yaitu yang pertama, jalankan program etap sesuai dengan versi kalian masing-masing. Yang kedua, pilih file, new project, kemudian tulis nama project, lalu klik OK. Lalu akan tampil user information, klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan project untuk single line diagram. Saat membuat sebuah project baru, akan muncul tampilan menu bar untuk single line diagram. Apa itu single line diagram? Single line diagram yaitu sebuah diagram atau gambar listrik yang merepresentasikan komponen-komponen sistem instalasi listrik yang diwakilkan oleh simbol-simbol dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen itu berhubungan. Baiklah, sekian penjelasan dari Yuda dan bersama saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang load flow analysis dan short circuit analysis. Tujuan praktikum load flow analysis yaitu mempelajari konsep aliran daya dalam sistem tenaga listrik, menganalisa masalah-masalah aliran daya pada sistem tenaga listrik. Apa itu load flow analysis? Percobaan aliran daya ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya, dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban. Aliran daya pada suatu sistem tenaga listrik secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif dan daya reaktif dari suatu sistem pembangkit melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban. Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun, pada kondisi real, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban. Selanjutnya, short circuit analysis. Tujuan dari short circuit analysis yaitu memahami penggunaan studi kasus hubung singkat dengan program dalam menganalisa efek yang timbul dari penggunaan hubung singkat 3 fasa. Fasa ke tanah, fasa ke fasa, fasa ke tanah terhadap sistem tenaga. Membandingkan perhitungan besar gangguan hubung singkat menggunakan program analisa sistem tenaga dengan perhitungan manual menggunakan formula matematis. Mengetahui perbedaan antara jenis gangguan hubung singkat 3 fasa, line, SLG, dan 2LG. Apa itu short circuit analysis? Analisa gangguan hubung singkat adalah analisis yang mempengaruhi kontribusi arus gangguan hubung singkat yang mungkin mengalir pada setiap cabang di dalam sistem sewaktu gangguan hubung yang mungkin terjadi di dalam sistem tenaga listrik. Analisis gangguan hubung singkat merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan rating arus hubung singkat guna untuk melindungi perangkat dan peralatan sistem distribusi dari efek yang ditimbulkan beban. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian short circuit, di mana pada rangkaian ini terdapat 3 generator dengan nilai masing-masing 20 MW, 10 MW, dan 15 MW.
Pada generator 1 kita menggunakan swing operation. Pada generator 2 kita menggunakan voltage operation, dan pada generator 3 kita menggunakan MPR control operation. Kemudian kita menggunakan 3 trafo dengan masing-masing 50 MVA, 40 MVA, dan 50 MVA. Dengan rated 50 MVA, 40 MVA, dan 50 MVA, serta tap sesuai dengan tap 0 dan impedansnya typical Z dan XR. Kemudian kita menggunakan satu transmission line dengan panjang 20 km dan user defined, di mana 0,2, 0,2, dan 0,3. Kemudian di negatif ada 0,2, 0,2, dan 0,3, dan pada 0, 0,3, 0,3, dan 0,2. Kemudian kita menggunakan satu beban dengan 20 kV dan 40 MVA dengan MPR 21,071. Kemudian kita menggunakan 5 bus, yaitu bus 1 13,80 volt, bus 2 13,80 volt, bus 3 20 kV, bus 4 20 kV, dan bus 5 13,80 volt. Untuk mengedit, kita perlu menekan tombol edit di sebelah sini untuk mengubah, dan jika ingin melakukan analisa short circuit, maka menekan tombol short circuit, kemudian melakukan running pada rangkaian dengan menekan tombol di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian short circuit pada bus 3. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi etapnya. Kemudian di sini saya menggunakan 3 generator, 5 bus, 1 transmission line, dan juga 1 load. Baik, kita mulai saja. Di sisi kiri ini kita lihat ada gambar lambang petir berwarna merah ini. Kita klik. Nah, sebelum kita simulasikan short circuit-nya, kita atur dulu bus 3 ini menjadi fault dengan cara klik kanan, kemudian kita centang fault. Oke, sudah. Kemudian di kanan ini kita klik yang berwarna kuning ini, petir berwarna kuning ini, dan didapat arus gangguannya sebesar 35,95 kA. Kemudian tegangan pada gangguan ini sebesar 11,6 kV. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Telah tampil di sini adalah rangkaian short circuit dari simulasi etap. Dari percobaan sebelumnya telah digunakan gangguan pada 1 bus saja. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan atau menginstruksikan gangguan pada 2 bus, yaitu bus 1 dan juga bus 4. Untuk sama seperti percobaan sebelumnya, kita klik bus yang ingin kita berikan gangguan, klik kanan lalu klik pada bagian fault. Dan juga pada bus satunya lagi, bus 4, klik kanan dan juga kita klik fault. Sama seperti percobaan sebelumnya, kita klik bagian yang kanan ini, bagian petir ini, untuk mensimulasikan short circuit-nya, melihat berapa arus gangguan yang muncul pada short circuit gangguan bus yang kita telah beri tadi. Kita klik. Baik, di sini telah muncul arus gangguan pada bus 1 itu 352,88 kA.
Dan juga pada bus 4 telah muncul juga arus gangguan sebesar 13,978 kW. Itulah percobaan rangkaian short circuit. Dapat dilihat di sini pada saat kita menjalankan simulasi akan muncul arus gangguan dan juga kemana arus gangguan tersebut, kemana arus akan mengalir pada bus tersebut yang mengalami gangguan. Kita lihat tanda panah di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi setelah percobaan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, semakin dekat gangguan yang terjadi dengan generator, maka nilai arus gangguan yang terjadi akan semakin besar. Selanjutnya, jarak besarnya nilai arus gangguan berbanding terbalik dengan nilai impedansi. Yang ketiga, semakin besar nilai hambatan jenis konduktor pada saluran, maka akan semakin kecil nilai arus gangguan yang terjadi. Yang keempat, besarnya arus gangguan hubung singkat bergantung pada impedansi saluran yang dilaluinya. Yang kelima, arus gangguan akan semakin besar ketika panjang saluran semakin kecil. Adapun sebaliknya. Ya, itulah kesimpulan dari praktikum ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.